Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita masih di pembahasan ilmu bayan tentang majaz. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifuna rahimahullahu ta'ala kad-duraril musta'malati fil kalimatil fasihati fi qawlika fulanun yatakallamu bid-durari fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu idh qad wudi'at fil asli lil la'alil haqiqati summa nukilat ilal kalimatil fasihati li alaqatil musyabahati bainahuma fil husni walladhi yamna'u min iradatil ma'nal haqiqi qarinatu yatakallamu. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala kad-duraril musta'malati fil kalimatil fasihah fi qaulika fulanun yatakallamu bid-durari fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu id qad wudi'at fil asli lil la'alil haqiqah thumma nukilat ila kalimatin fasihatin li alaqatil musyabahati bainahuma fil husni walladhi yamna'u min iradatil ma'nal haqiqi qarinatu yatakallamu fa huna nara wajhal khilafi baina ma yaquluna bil majazi wa man la yaquluna bihi faman yaquluna bil majazi yauduna al kalimata biduni siyakin yaquluna ad-duraru hiya al-la'alil ma'rufah wal muradu biha huna al kalimatu allati tahruju min famihi fa idzan ustu'milatid duraru fil kalimati majazan li'annaha ustu'milat fi ghairi ma wudi'at lahu falladhina yaquluna innaha majazun yaquluna innal haqiqah ma tabadaru minal kalami wa kullun ya'rifu annaka idza qulta fulanun yatakallamu bid-durar falaysa al-ma'na anna famahu malmu'un duraran mamlu'un dururan kullama takallama qafazat wahida. Baik. Kata beliau contohnya yang digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya ada qarinah adalah kad-durar seperti ad-durar ya al-musta'mala fil kalimatil fasihah yang digunakan di ucapan-ucapan yang fasih. Dalam ucapan kamu fulanun yatakallam bid-durar, fulan berbicara dengan mutiara. Fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Ini di sini kan tidak mungkin dia berbicara dengan mutiara keluar mutiara. Bukan itu yang diinginkan di sini. Maka dia adalah digunakan pada selain yang diletakkan untuknya. Karena dia telah diletakkan pada asalnya adalah al-la'ali al-haqiqah. Mutiara yang sebenarnya. Mutiara yang sebenarnya itu pada hakikatnya. Tsumma nukilat ilal kalimatil fasihah. Kemudian dipindah makna mutiara ini ke al-kalimatil fasihah. Ke kalimat yang fasih. Jadi sekarang maksudnya adalah kalau dia bilang fulan yatakallam bid-durar, maksudnya berbicara dengan kalimat yang fasih. Maksud paham kan? Jadi dia telah berbicara dengan kalimat yang fasih. Itu maksudnya dengan ad-durar. Li'alaqatil musyabahah bainahuma fil husni. Tak ada hubungan antara keduanya. Yaitu hubungannya apa? Musyabahah. Serupa. Antara kedua, penyerupaan antara keduanya dari sisi keindahan. Walladhi yamna'u min iradatil ma'nal haqiqi qarinat yatakallam. Dan yang menghalangi dari yang diinginkan dengannya adalah makna yang sebenarnya yaitu mutiara, ada qarina. Ada indikasi kata apa? Yatakallam berbicara, masa duror berbicara, mutiara berbicara. Tahu kan? Nah, berarti ini yang menghalanginya. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata rahimahullah, kad-durrul musta'mal fil kalimatil fasihah. Seperti ad-durar mutiara digunakan dalam kalimat yang fasih. Penggunaannya. Fi qaulika dalam ucapan kamu fulan yatakallam bid-durar. Sesungguhnya dia digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Karena telah diletakkan pada asal adalah mutiara aslinya, hakikatnya. Kemudian dipindahkan ke kalimat yang fasih karena ada hubungan penyerupaan antara keduanya dari sisi keindahan. Dan yang menghalangi dari yang diinginkan dengannya adalah makna hakiki adalah qarinah yatakallam. Maka di sini kita melihat sisi
perbedaan antara yang mengatakan ada majaz dan yang mengatakan tidak ada majaz. Kalau orang mengatakan ya majaz, mereka menganggap kalimat ini ya tanpa siyak, maksudnya tidak melihat konteks tapi lihat penggunaan. Sekarang dia gunakan duror bukan di mutiara tapi ucapan. Paham maksudnya? Dia tidak lihat konteks tapi lihat kata itu maknanya sudah beda atau tidak. Faikulun dia bilang ad-duror, jadi dia langsung menuju ad-duror. Tapi kalau orang yang mengatakan tidak ada majaz, dia akan mengatakan konteksnya memang di sini maknanya bukan mutiara. Paham ini kan? Konteksnya bukan mutiara, tapi konteks di sini adalah kalimat yang fasih. Jadi orang yang mengatakan tidak ada majaz, dia akan melihat siyak. Karena siyak lah yang menunjukkan maknanya. Dipahami ini kan? Tapi kalau orang yang berkata ini adalah majaz, maka dia fokus pada ad-duror. Apa makna ad-duror di sini? Kan begitu, bukan mutiara, berarti majaz. Iya. Wal muradu biha huna al kalimatul lati takhruju min fami. Mereka bilang ad-duror dia adalah mutiara yang ma'ruf, yang dikenal. Tapi yang diinginkan di sini adalah kalimat yang keluar dari ucapan orang itu. Maka kalau begitu digunakan kalimat ad-duror dalam kalimat adalah majaz. Karena dia digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Dan mereka berkata innaha majaz, mereka bilang innal haqiqah ma tabadaru minal kalam. Nah, dan yang berkata sungguhnya dia adalah majaz karena mereka katakan sungguhnya hakikat itu kan apa yang langsung muncul di pikiran dari kalam itu. Ketika orang ucapkan, ya ketika orang bilang duror, maka yang muncul diucap di ingatan kita apa? Mutiara. Kemudian ternyata bukan mutiara di sini, ya kan? Bukan mutiara di sini. Kata beliau, lihat wa kullun ya'rif annaka idza qulta, semuanya tahu bahwasanya kalau kamu bilang fulan yatakallam bid-duror falaisan makna fulan berbicara dengan duror, maka bukan maknanya anna famah, bahwasanya mulutnya mamlu'un duroron, dipenuhi oleh mutiara. Kemudian kullama takallam qafazda wahidah. Setiap dia berbicara, maka antum ambil satu biji. Paham kan? Kamu ambil satu biji. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Idzan ma dumna na'rifu anna al-kalama la yumkinu an yarida ala dhihni sami anna al-murad bid-durar huna ad-durar allati hiya al-'ali. Idzan fa huwa haqiqi fi nadrina. Lianna hadha huwa al-mutabadir wa nahnu ittafaqna jami'an ala anna al-haqiqata hiya allati tatabadaru ila dhihni. وهذا هو المتبادر إلى الذهن فإذا لا مجاز لكن هؤلاء يؤدون أصل الكلمة بقطع النظر إلى سياقها وهذا خطأ فالكلمات بدون السياق ليست بشيء فلا بد من سياق أو لا بد من جملة ولهذا فالكلام عند النحويين لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرر هنا مجاز لأنها ليست هي الضرر بمعنى العالي فهم لا يتكلمون باللآل وإنما يتكلمون بكلمة تشبه اللآل في الحسن فأطلقوا على هذه الكلمة ضررا ولهذا كانت مجازا. Baik, kalau begitu selama kita mengetahui bahwa kalam itu tidak mungkin ya datang kepada dhihn sami, ingatannya, pikirannya yang mendengar, annal murad bid-durr huna ad-durr lati hiya al-ali. Ya kan? Maksudnya ketika orang mendengar fulan yatakallam bid-durr, tidak mungkin langsung muncul di pikirannya adalah mutiara. Paham kan? Pasti maksudnya ucapannya bagus. Jadi kan Syekh kuatkan tidak ada majaz. Otomatis beliau akan membantah seperti ini. Paham kan? Iya. Jadi dia akan berkata di pendengarannya, pikirannya si pendengar. Bahan diinginkan dengan durur di sini adalah ad-durur lati tidak mungkin, la yumkin. Bahwa ini yang diinginkan dengannya adalah ad-durur lati hal ali. Tidak mungkin yang diinginkan adalah durur di sini adalah mutiara. Tidak mungkin. Kalau begitu dia hakiki. Menurut pendapat kami. Kan saya berpendapat bahwa tidak ada majaz. Jadi kalau dilihat di sini orang mendengar pasti dia bilang bukan mutiara, masa mutiara keluar dari mulutnya. Ya kan? Pasti ucapannya indah. Ucapannya bagus.
Iya, kenapa? Li'anna hadha huwal mutabadir. Kan ini juga kan mutabadir. Ini juga kan langsung muncul. Ketika antum dengar misalnya fulan berbicara seperti mutiara. Orang langsung paham bahwa oh bagus ucapannya. Bukan mutiara yang asli. Bukan mutiara yang asli. Kan dia dengar langsung begitu. Dia dengar langsung pahami. Fa'idan la majaz. Kalau begitu tidak ada majaz. Akan tetapi mereka itu, yaitu mereka yang mengatakan ada majaz. Mereka menghitung asal kalimatnya, asal katanya yang dia lihat. Paham kan? Asalnya ya duror itu adalah mutiara, bukan ucapan yang fasih. Mereka melihat tanpa bikotin nadhar an siyakiha, tanpa melihat kepada konteksnya, tanpa melihat kepada apa? Konteksnya itu mereka. Wahada khoto, tapi Syekh bilang ini salah. Kalau tanpa melihat ke konteks itu adalah salah. Karena Syekh kan tidak berpendapat dengan majaz. Maka kata tanpa siyak laisat bisyai. Kata tanpa siyak itu bukan apa-apa, tidak ada maknanya. Fala budda min siyak, harus ada konteks. Harus lihat konteks. Wala budda min jumlah, harus lihat jumlahnya. Ya, oleh karena itu kalam menurut ulama nahwu kan lafdun mufid. Kalam menurut ahli nahwu adalah lafaz yang berfaedah. Kapan kita katakan berfaedah? Kalau dia tersusun berarti harus lihat konteksnya. Harus lihat apa? Konteksnya, bukan melihat perkata. Kalau orang mengatakan majaz dia lihat perkatanya. Iya, berkata penulis rahimahullahu taala, ad-durar huna majaz. Iya, kembali lagi karena beliau akan berjalan di atas jalannya penulis walaupun tidak sepakat. Walaupun tidak sepakat. Di sini majaz karena bukan duror yang bermakna mutiara. Ya. Maka fahum la yatakallamuna bil la'ali. Mereka tidak berbicara dengan mutiara. Wa innama yatakallamun bi kalimat, sesungguhnya mereka berbicara dengan ucapan tusbihul la'ali fil husn. Mirip dengan la'ali dari sisi keindahan. Iya. Fa atlaqa ala hadhil kalimat duraran wa lihada kanat majaza. Maka dia gunakanlah kalimat ini ya dengan istilah duror, maka ini menjadikan dia sebagai apa? Majaz. قال المؤلفون رحمه الله تعالى وكال أصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم فإنها مستعملة في غير ما وريت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع فاستعمل الكل من الجزء في الجزء وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. قال الشارح يقول أيضا وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كل الأصبع في الأذن إذ إن المعروف أن ثقب الأذن لا يمكن أن يدخل فيه الإصبع لا من جهة الساعة ولا من جهة الأنك. Dia tadi usbu, sekarang isba. Tidak apa-apa. Dia bisa 9 bacaan. Bisa hamzanya itu di dhammah. Huruf ba-nya juga 3. Usbu, usba, usbi. Bisa juga hamzanya di fathah. Dan huruf ba-nya 3 juga. Asbu, asba, asbi. Bisa hamzanya di kasroh. Dan huruf ba-nya 3 juga. Isbu, isba, isbi. 10 bacaan. Bahkan 9 bacaan. Karena 3 kali 3. 3 kali 3. 3 huruf awalnya. Masing-masing dari 3 huruf awal. 3 huruf tengahnya. Ba-nya. Kemudian mereka tambah juga bacaan ke-10. Ya, tapi keluar dari bentuk ini. Keluar dari bentuk ini. Jadi untuk bentuk yang ini. Dia bisa 9 bacaan. Bisa 9 bacaan. Huruf hamzanya bisa 3 harokat. Setiap 3 harokat itu, salah satu dari harokat itu huruf ba-nya 3 harokat lagi. Iya, dhamma fathah kasr. Terus? فعندنا الآن قرينة مانعة وهي أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في
fil adhani fa innaha musta'malatun fi ghairi ma uridat lahu li alaqati anna al unmulata juz'un min al isba'i wal maqsudu yaj'aluna anamilahum fi adhanihim lakinnahum liquwwati ja'lihim wa shiddati dagtihim 'ala al adhani saru ka'annahum ja'alul asabi kullaha dahilatun fil udhuni fa huna ustumilatil asabi fil juz'i min al asabi ay al kullu fi makanil juz'i. Baik. Beliau contohkan juga kal asabi. Seperti kata asabi, kalau ini jamaknya. Kalau ini jamaknya. Seperti asabi digunakan pada al-anamul, ujung jari. Dalam firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka, maksudnya ujung jarinya. Sesungguhnya dia digunakan pada selain yang diletakkan untuknya, karena ada hubungan, ada alaqah, bahwa ujung jari itu kan bagian dari jari. Ujung jari adalah bagian dari jari. Fastu'milal kul fil juz, maka digunakanlah kata al-kul, seluruh jari, pada sebagian jari. Namanya qarinah dari hal tersebut adalah tidak mungkin dia memasukkan seluruh jarinya di telinganya. Tidak mungkin. Paham kan? Tidak mungkin. Tidak bisa masuk seluruh jari ke dalam lubang telinga. Tidak bisa. Iya. Kata beliau berkata juga seperti asabi yang digunakan dalam anamul, digunakan dalam ujung jari, dalam firman Allah Ta'ala, wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Maka termasuk perkara yang dimaklumi, tidak mungkin seorang itu memasukkan seluruh jarinya ke telinganya, karena sudah dipahami anna thuqbil udhun, lubang telinga, thuqub lubang, bahasanya lubang telinga la yumkin ayyadkhula fihil isba', tidak mungkin masuk padanya apa? Jari. Tidak ada ini, tidak bisa. Tidak ada orang punya lubang telinga bisa masuk jarinya. Atau sudah ada yang viral? Rizki, coba kasih masuk telingamu. Siapa tahu bisa. Iya kan? Tidak ada. Sudah dimaklumi itu. Sudah dimaklumi. Iya. Tidak mungkin lubang telinga masuk padanya jari. La min jihati sa'ah. Tidak mungkin dari sisi keluasan, lebarnya. Lubang telinga tidak seluas, tidak selebar jari. Wala min jihatil umuk. Tidak pula dari sisi kedalamannya. Wah, kemana itu jari kalau masuk di telinga ini? Tembus kemana itu? Maksud ini lubang telinga dalamnya bagaimana sehingga bisa masuk seluruh jari. Paham maksudnya kan? Iya, jadi tidak bisa masuk dari sisi lebarnya, tidak bisa juga masuk dari sisi apa? Dalamnya. Dipahami ini? Tidak bisa. Iya. Fa indanal an qarina mani'ah. Berarti kita sekarang memiliki qarina yang menghalangi. Wahya annal asabi' la yumkin an tadkhula kulluha. Yaitu jari itu tidak mungkin masuk seluruhnya. Fil adhan, di telinga. Fa innaha musta'amalah fi ghairi ma wudi'at lah. Berarti dia digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Kan ada hubungan bahwa jari itu bagian dari ujung jari itu bagian dari jari. Ujung jari bagian dari jari. Yang dimaksudkan adalah mereka meletakkan ujung jarinya di telinganya. Akan tetapi karena kuatnya dia letakkan di situ dan kuatnya tekanannya, dia tekan sekali supaya tidak mendengar. Paham? Dia tekan sekali jarinya. Jadi seakan-akan dia masukkan seluruh jarinya. Padahal hanya ujung. Tapi kenapa dia bilang dia masukkan jarinya? Karena kuat sekali dia tekan. Karena tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Maka soru ka'annahum ja'alul asabi' kullaha. Maka jadilah seakan-akan mereka menjadikan seluruh jarinya di dalam telinganya. Maka ini digunakan asabi' pada sebagian. Pada asabi' kan seluruh jari. Digunakan pada sebagian jarinya, yaitu ujungnya. Ya, ay al-kul fi makanil juz, itu digunakan kata seluruh pada sebagian sebagian, seluruh jari untuk sebagian.
sebagian jarinya. Terus Idzan fal kalimatu majazun li'annaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqati annal unmula tajuz'u minal isba'i. Amma alladhina yamna'una al-majaza fayaquluna minal ma'lumi inda kulli mukhatabi annaka idza qulta fulanun jala isba'ahu fi udhunihi annal murada ja'ala juz'an minhu wa laysa al-muradu annahu adkhala al-isba'a kulluha fahuwa haqiqatun lakin ahyanan yaqsud bidzalika al-mubalaghah wa innahum min shiddati mubalaghatihim lisaddi adanihim yattaki'una ala al-asabi katsiran hatta ka'annahum adkhaluha kulluha. Masya Allah. Ini sisi yang tidak mengatakan majaz, yang tidak berpendapat dengan majaz. Kalau begitu kata beliau, kata ini majaz karena dipakai pada selain yang diletakkan untuknya karena ada hubungan bahwa ujung jari itu kan bagian dari jari. Adapun orang yang melarang adanya majaz, itu yang berpendapat tidak ada majaz. Yang berpendapat tidak ada majaz, mereka akan mengatakan ya sudah dimaklumi di sisi orang yang mendengar bahwasanya kamu kalau bilang fulan dia memasukkan jarinya ke telinganya, dia diinginkan dengannya adalah dia memasukkan sebagiannya, bukan diinginkan dia masukkan seluruh jarinya. Berarti hakikat memang dari awal kita pasti pahami apa? Masa ketika ada orang bilang, "Wah, dia masukkan jarinya di telinganya." Apakah langsung untuk pahami bahwa dia masukkan seluruhnya? Kan tidak mungkin. Berarti ya yang dipahami itu berarti hakikat. Itu hakikat. Itu dia bilang. Bukan dia masukkan seluruhnya maka itu hakikat. Akan tetapi kadang orang yang mengucapkan itu dia maksudkan adalah apa? Dia maksudkan dengan hal tersebut mubalaghah. Paham ini? Iya kan? Orang berbicara kan dia maksud apa? Mubalaghah. Dia bilang seperti orang bilang, "Wah, dia makan semua bertulangnya," begitu. Mas tulang ikan teri bisa tulang ikan cakalang? Kan masa mau dimakan tulangnya? Kan begitu kan? Cuman kenapa dia bilang begitu? Mubalaghah namanya. Nah, ya ada orang di depannya ikan cakalang. Wah, semua habis sampai tulang begitu. Maksudnya bukan sampai tulangnya dia makan. Tapi mubalaghah dalam takbir. Paham kan? Mubalaghah dalam takbir. Tahu mubalaghah dalam takbir? Berlebihan dalam mengucapkan. Berlebihan dalam mengucapkan. Wa annahum min syiddati mubalaghatihim lisaddi adanihim. Dan bahwasanya mereka karena sangat kerasnya mereka menutup telinganya. Untuk menutup telinganya. Yattaki'una alal asabi kathiran. Mereka bersandar kepada kebanyakan dari jarinya. Ya, hatta ka'annahum adkhaluha kullaha. Sampai seakan-akan mereka memasukkan jarinya apa? Seluruhnya. Jadi seakan-akan seperti itu. Paham kan? Seakan-akan seperti itu. Terus Qala al-muallifun wal majazu in kanat alaqatul musyabah bainal ma'na al-majazi wal ma'na al-haqiqi kama fil mithal al-awwal yusamma isti'aratan. Qala asy-syari' al-ilaqu bainal ma'na al-haqiqi wal majazi qad takunu al-musyabahata wa qad takunu ghairu al-musyabahati. Fa idza qulta ra'aitu bahran yanqudu ad-darahima fal alaqatu huna al-musyabah wa yanqudu ad-darahima hiya qarinatul lati tadullu ala annahu laysa al-bahra al-haqiqi walakinnani uridu bihil karim fal alaqatu huna al-musyabahatu syabbahta hadha ar-rajul bil bahri fasta'arta lafdhal bahr lahu faqulta ra'aitu bahran yanqudu ad-darahima fal alaqatul musyabahatu wal alaqatu fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim alaqatu ghairul musyabahati fal asabi hiyal asabi lakinnahu 'abbara bil kulli anil juz'i fal alaqatu idzan ghairul musyabahati wa huwal majazul mursalu mithlul itlaqil kulli alal ba'di awil ba'di alal kulli awis sababi alal musabbabi awil musabbabu alal sababi. Fatabayyana al-an anna al-alaqah tanqasimu ila qismain, alaqatul musyabah wa alaqatu ghairu musyabah. baik. Masya Allah. Kata beliau berikutnya, majaz kalau hubungannya musyabah. Majaz kalau hubungannya adalah apa? Al-musyabah. Ini penamaannya saja. Apa namanya? Kan majaz ini nama umum. Kemudian ada nama rinciannya. Ada nama rinciannya.
Nah, sekarang majaz kalau hubungannya adalah musyabahah, antara makna majaz dan makna hakiki sebagaimana pada contoh pertama, maka ini namanya majaz apa? Isti'arah. Jadi kalau hubungannya ada keserupaannya, maka majaz apa? Isti'arah. Ya, isti'arah, dipinjam lafadznya. Isti'arah maksudnya dipinjam. Lafadznya dipinjam, digunakan lafadz asam misalnya, lafadz singa, lelaki pemberani. Ini namanya lafadznya dipinjam. Iya, ini namanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hubungan antara makna hakiki dan majaz kadang musyabahah dan kadang ghairu musyabahah. Kalau kamu katakan ra'aitu bahron yang kudud darohim, saya melihat laut, lihat dia gunakan laut. Saya melihat laut, dia yang kudud darohim membagikan mata uang perak. Lihat laut membagikan mata uang perak. Gimana ini? Laut betulan itu? Ya, laut tidak punya uang perak. Paham kan? Tapi dia majaz. Hubungannya mirip. Maka hubungannya di sini adalah katanya serupa. Ya. Yang kudud darohim hiyal qorina. Dialah qorina. Allati tadullu ala anha laisal bahril hakiki. Ia menunjukkan bukan laut sebenarnya. Walakinnani uridu bihil karim. Akan tetapi yang saya inginkan adalah yang dermawan. Maka hubungan di sini adalah musyabahah, mirip. Laut itu keluarkan semua isinya, orang bebas ambil laut. Paham kan? Maka orang dermawan yang mengeluarkan banyak hal itu disebut seperti laut. Paham kan? Seperti apa? Laut. Ini hubungannya. Yaitu dia bilang syabbahat hadar rajul bil bahar. Kamu menyerupakan laki-laki ini dengan laut. Maka fasta'arta lafdhal bahar lahu. Kamu pinjam kata laut untuknya. Fakulta kamu katakan ra'aitu bahron yang kudud darahim. Maka hubungannya adalah musyabahah. Hubungannya musyabahah. Hubungan dalam firman Allah yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Itu contoh pertama kan. Di sini adalah alaqah ghairu musyabahah. Kalau yaj'aluna asabi'ihim fi udunihim fi adanihim. Ini bukan musyabahah. Tidak ada keserupaannya kan. Tapi bagian fas asabi hiyal asabi, jari. Akan tetapi abbaro bil kul anil juz. Dia ungkapkan dengan seluruh jari, padahal dia inginkan adalah sebagian. Maka hubungan kalau begitu tidak musyabahah. Nah, bukan penyerupaan. Dia tidak serupakan. Paham kan? Beda kalau tadi laut diserupakan dengan orang dermawan. Kalau ini tidak ada keserupaan. Maka ini namanya majaz apa? Mursal. Seperti majaz mursal itu yang tidak ada keserupaannya, tidak ada kemiripannya. Ia majaz mursal. Ya, seperti penggunaan al-kul alal ba'd, menggunakan kata seluruh padahal yang diinginkan adalah sebagian. Itu namanya alaqah mursal. Majaz mursal. Awil ba'd al-kul atau sebaliknya. Aw sabab alal musabbab. Kalau tadi al-ba'd alal kul jelas juga ya. Ya, hanya dibalik saja. Ya. Misalnya ya dia letakkan anmulnya di atas dadanya. Dia letakkan anmulnya di atas dadanya. Dia letakkan ujung jarinya di atas dada. Ya kan bisa sebagian tuh padahal dia letakkan seluruh jarinya di dadanya, tapi dia gunakan sebagian untuk seluruh. Dia gunakan sebagian untuk seluruh. Jelas ini kan? Jelas kan? Atau as-sabab alal musabbab. Dia gunakan sebab di atas yang disebabkan. Dia bilang seperti mereka bilang gini, ra'ainal matar. Kami mengembala di hujan. Bukan hujan dia inginkan. Maksudnya kami mengembala di rumput. Cuman dia bilang hujan karena sebab rumput itu ada apa? Sebabnya hujan begitu. Paham ini? Ya. Awil musabbab alal sabab, sebaliknya juga. Atau sebaliknya juga. Iya. Fatabayyana al-an anal alaqah tanqasimu ila qismain. Maka jelas sekarang hubungan itu terbagi dua. Ada hubungan karena mirip, ada hubungan karena tidak mirip. Kalau mirip berarti musyabahah, kalau tidak mirip berarti apa namanya? Mursal. Makanya beliau katakan setelahnya wa illa famajazun mursal kama fil mitsalis tsani. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak ada kemiripan, maka dia majaz mursal seperti contoh yang kedua, yaitu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Berkata penulis rahimahullah, in kanatil alaqah musyabahah bainal ma'na al-majazi wal ma'na al-hakiki kama fil mitsalil awwal yusamma isti'aratan
Berkata penulis rahimahullah, kalau hubungannya adalah musyabahah, mirip antara makna majaz dengan makna hakiki sebagaimana pada contoh pertama, maka ini namanya isti'arah. Wal mithal awal, contoh pertama adalah maksudnya fulanun yatakallam bid-durar, mirip nah, berarti isti'arah. Fad-durar hadhihi allati hiya fiha al-majaz. Durar inilah yang ada padanya majaz. Wa illa, jika tidak ada hubungannya, jika tidak ada kemiripannya, famajazun mursal, maka itu majaz mursal namanya. Kama fil mithalil asani, sebagaimana pada contoh kedua. Wal mithal tsani huwa, contoh kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, fahada majaz mursal. Jadi majaz menggunakan lafaz pada selain maknanya yang hakiki. Terus ada namanya. Kalau ada keserupaan isti'aratan, kalau tidak ada keserupaan maka apa? Mursal. Maka mursal. Nanti akan ditegaskan lagi bagaimana itu isti'arah, bagaimana itu mursal. Seperti tadi, bentuk-bentuk tadi menjadikan sabab, makam, musabbab, itu semua akan diulang lagi. Karena ini belum selesai tentang majaz. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.